Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Druhamru Putra Febrianto dari Teknik Elektro. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang bertemakan evolusi komputer. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian tentang komputer. Komputer berasal dari kata computare yang artinya menghitung. Secara bahasa, komputer didefinisikan sebagai alat yang melakukan proses perhitungan aritmatika. Secara umum, komputer didefinisikan sebagai seperangkat alat elektronik yang menghubungkan komponen satu dengan yang lainnya, sehingga menghasilkan informasi yang sebelumnya telah diolah terlebih dahulu. Untuk komputer sendiri terdiri dari 3 elemen, yakni hardware atau perangkat keras, seperti prosesor, hard disk, RAM, CPU, motherboard. Yang kedua ada software atau perangkat lunak, seperti aplikasi dan juga sistem operasi. Dan yang ketiga adalah firmware atau pengguna. Untuk 3 elemen komputer tersebut, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama ada hardware, adalah peralatan di sistem komputer yang secara fisik terlihat dan dapat dijamah semua bagian fisik komputer. Dibedakan dengan data yang berada di dalamnya atau yang beroperasi di dalamnya. Dan perangkat lunak yang menyediakan instruksi buat perangkat keras untuk menyelesaikan tugasnya. Dan yang kedua ada software, merupakan sebuah data yang diprogram, disimpan, dan diformat secara digital dengan tujuan serta fungsi tertentu. Perangkat ini sendiri tak mempunyai bentuk fisik, kita dapat mengoperasikannya melalui perangkat komputer. Yang ketiga ada firmware, adalah orang yang menggunakan, memakai ataupun mengoperasikan perangkat komputer. Seperti contoh dari firmware yaitu programmer dan user. Ini saya akan masuk mengenai evolusi komputer. Komputer pertama kali dibuat untuk memecahkan masalah yang serius. Pada tahun 1880-an, populasi penduduk di Amerika berkembang pesat dan memerlukan 7 tahun untuk menyelesaikan sensusnya. Ketika sensus selesai, populasi sudah menjadi 4-5 kali dari hasil sensus yang dilakukan sebelumnya. Dari sinilah pemerintah mulai mendesain sebuah mesin punch card atau kartu pukul, bisa disebut juga emboss, untuk bisa dibaca oleh mesin dengan mudah. Namun, komputer awal tersebut berukuran di ruangan yang berukuran 5 kali 5 meter. Untuk sekarang, kita dengan mudah membawa komputer yang sangat cepat kemana-mana untuk mendukung aktivitas sehari-hari. Komputer itu bisa berupa laptop, tablet, dan smartphone. Untuk evolusi komputer yang saya jelaskan, di sini saya akan memulai dari tahun 1801 hingga tahun 1994. Untuk evolusi komputer yang pertama, di tahun 1801 di Prancis, Joseph Marie Jacquard memperkenalkan mesin punch card dari kayu yang nantinya menjadi ide awal komputer. Di tahun 1822, Charles Babbage, ahli matematika dari Inggris, mendesain mesin yang digerakkan oleh uap yang diberi nama difference engine. Selama 2 tahun, dia berusaha untuk menyempurnakan mesin hitungannya. Penemu komputer tersebut berusaha untuk membuat mesin hitungannya berfungsi di berbagai jenis operasi aritmatika. Dia pun menamai mesin barunya Analytical Engine, yang merupakan mesin pemanipulasi simbol umum dan memiliki karakteristik yang kemudian diadopsi komputer modern. Berikutnya, di tahun 1890, Hermann Hollerith menciptakan mekanisme card feed otomatis pertama dan key punch.
Pertama, untuk menghitung sensus dari tahun 1880, menyelesaikan tugas hanya 3 dari 7 tahun seperti biasanya. Dan ini menghemat anggaran pemerintah sebesar 5 juta US dollar. Kemudian dia membangun perusahaan yang akhirnya menjadi IBM. Di tahun 1936, Alan Turing menyajikan gagasan tentang mesin universal, yang kemudian disebut mesin Turing, yang mampu menghitung apapun yang dapat dihitung. Konsep sentral dari komputer modern didasarkan pada ide-idenya. Dia adalah dari peneliti-peneliti komputer modern digital pertama. Selain itu, dia adalah orang pertama yang berpikir menggunakan komputer untuk berbagai keperluan. Dia mengatakan bahwa komputer dapat menjalankan berbagai program. Di tahun 1937, G.V. Atanasov, seorang profesor fisika dan matematika di Universitas Negeri Iowa, berupaya membangun komputer pertama tanpa roda gigi, kamera, sabuk, atau poros. Tantangan terhadap klaimnya diselesaikan pada tahun 1973 ketika gugatan Honeywell Sperry Rand memutuskan bahwa Atanasov adalah penemu komputer. Mesin khusus miliknya tersebut kemudian disebut dengan komputer Atanasov-Berry. Di tahun 1939, Hewlett-Packard Company, biasa disingkat menjadi Hewlett-Packard atau HP, dulu didirikan di sebuah garasi di Palo Alto, California, oleh Bill Hewlett dan David Packard pada tahun 1939. Dulu adalah sebuah perusahaan teknologi informasi multinasional yang berkantor di pusat Palo Alto, California, dan awalnya memproduksi serangkaian peralatan pengujian dan pengukuran elektronik. Perusahaan ini mengembangkan dan menyediakan berbagai macam komponen perangkat keras, serta perangkat lunak dan jasa terkait untuk individu, UMKM, dan perusahaan besar, termasuk di sektor pemerintahan, kesehatan, dan pendidikan. Tahun 1941, Atanasov dan muridnya Clifford Berry mendesain komputer yang dapat menyelesaikan 29 persamaan secara bersamaan. Ini menandai pertama kali komputer dapat menyimpan informasi pada memori utamanya. Komputer ini diberi nama Atanasov-Berry Computer, yang sudah kita bahas sebelumnya. Di tahun 1943 sampai 1944, dua profesor Universitas Pennsylvania, John Mauchly dan J. Presper Eckert, membangun Electronic Numerical Integrator and Calculator atau yang disingkat menjadi ENIAC, yang didesain agar Turing Complete, yang mampu diprogram ulang dengan cara mengatur ulang kabelnya agar dapat menyelesaikan segala jenis masalah perhitungan. Dianggap sebagai kakek dari komputer digital, ia mengisi ruang 20 kali 40 kaki dan memiliki 18.000 tabung vakum. Di tahun 1946, Mauchly dan Presper meninggalkan Universitas Pennsylvania dan menerima dana dari Biro Sensus untuk membangun UNIVAC atau Universal Automatic Computer, komputer komersial pertama untuk aplikasi bisnis dan pemerintah. Di tahun 1947, William Shockley, John Barden, dan Walter Brattain dari Bell Laboratories menciptakan transistor. Mereka juga menemukan cara membuat saklar listrik dengan bahan padat dan tidak perlu ruang hampa udara. Di tahun 1953, Grace Hopper mengembangkan bahasa komputer pertama yang akhirnya dikenal sebagai COBOL. Thomas Johnson Watson Jr., putra CEO IBM Thomas Johnson Watson Sr.,
menyusun IBM 701 EDPM untuk membantu PBB mengawasi Korea selama perang. Di tahun 1954, bahasa pemrograman Fortran, singkatan dari Formula Translation, dikembangkan oleh tim programmer dari IBM yang dipimpin oleh John Backus. Menurut University of Michigan, hingga saat ini Fortran masih sering digunakan oleh para peneliti untuk keperluan riset dan pengembangan program-program yang umumnya berkaitan dengan metode numerik, khususnya di bidang matematika, sains, dan teknik. Di tahun 1958, Jack Kilby dan Robert Noyce mengungkap sirkuit terintegrasi yang dikenal sebagai microchip. Microchip adalah seperangkat komponen elektronik yang saling berhubungan seperti transistor dan resistor, yang tercetak ke chip kecil bahan semikonduktor seperti silikon atau germanium. Microchip turut membantu mengurangi ukuran dan biaya pembuatan perangkat elektronik dan memengaruhi desain masa depan semua komputer serta peralatan elektronik lainnya. Microchip pertama kali sukses didemonstrasikan pada tanggal 12 September tahun 1958 dan Jack Kilby dianugerahi hadiah Nobel Fisika pada tahun 2000 atas karyanya. Di tahun 1964, Douglas Engelbart menunjukkan prototipe komputer modern dan beliau adalah penemu pertama mouse. Dengan mouse dan Graphical User Interface atau GUI, menandai evolusi komputer dari mesin khusus untuk para ilmuwan dan ahli matematika ke teknologi yang lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Di tahun 1969, sekelompok pengembang di Bell Labs menghasilkan Unix, sistem operasi yang menangani masalah kompatibilitas, ditulis dalam bahasa pemrograman C. Unix Portable di berbagai platform dan menjadi sistem operasi pilihan di antara mainframe di perusahaan besar dan entitas pemerintah. Di tahun 1970, perusahaan raksasa Intel yang baru dibentuk meluncurkan Intel 1103 atau chip Dynamic Access Memory atau DRAM pertama. 1103 adalah IC DRAM pertama yang tersedia secara komersial, dan karena ukuran fisiknya yang kecil dan harga yang relatif murah dibandingkan memori inti magnetik, memori ini menggantikan memori inti magnetik dalam banyak aplikasi. Di tahun 1971, Alan Shukart memimpin tim insinyur IBM yang menciptakan floppy disk, yang memungkinkan data untuk didistribusikan di antara komputer. Floppy disk adalah jenis penyimpanan disk yang terdiri dari disk tipis dan fleksibel dari media penyimpanan magnetik dalam wadah plastik persegi atau hampir persegi yang dilapisi dengan kain yang dapat menghilangkan partikel debu dari disk yang berputar. Di tahun 1973, Robert McAfee, anggota staf peneliti untuk Xerox, mengembangkan Ethernet untuk menghubungkan beberapa komputer dan perangkat keras lainnya. Dia juga ikut mendirikan Tricom dan merumuskan hukum Metcalfe yang menjelaskan pengaruh jaringan telekomunikasi. Di tahun 1974 sampai 1977, sejumlah komputer pribadi memasuki pasaran, termasuk Skelby Enmac, Eich Altair, IBM 5100, RadioShack TRS-80 yang dikenal sebagai TRAS-80, dan Commodore PET. Dan di tahun 1975, Altair 8080 yang digambarkan sebagai komputer git mini pertama di dunia menyaingi model komersial, mulai masuk. Dua gis komputer, Paul Allen dan Bill Gates, menawarkan untuk menulis perangkat lunak untuk Altair menggunakan bahasa BASIC.
Pada tanggal 4 April, setelah